Kalau Bapak Ibu di Ramadan ini melakukan amalan-amalan sholat sunnah yang wajib biasa dilakukan, tahiyatul masjid biasa tinggal, ditambah sunnah wudu biasa tinggal, hajat tawaf biasa tinggal, di Ramadan kau ambil semua. Nanti habis Ramadan Pak Ustaz libur lagi balik. Begitulah keimanan kita. Kenapa Ustaz tekankan dia di Ramadan tingkatkan sholat sunnah? Karena ibadah yang wajib di bulan-bulan lain itu pahalanya tetap dibalas dengan wajib. Ketika yang sunnah dikerjakan di Ramadan, dapatlah pahala yang wajib. Yang wajib dilakukan di Ramadan, maka pahalanya tidak terhingga diberi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ketua beserta segenap pengurus Masjid Darul Iman Sukamaju beserta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh keluargaku, dan juga seluruh anak-anak kita yang telah hadir. Asbab ketaatan kita kepada Allah, semoga Allah lahirkan cucu keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Pak saya undang ini suaranya Pak? Cek 1 2. Mana jelas? Ini. Ya. Kita saya pakai. Bapak Ibu, apa kabar malam ini? Sehatnya semua? Masih lama ya nampaknya ya kan? Mudah-mudahan bisa bertahan ini sampai malam ke-30 Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, kajian kita malam hari ini karena waktu sangat terbatas sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan, saya yakin tadi malam Bapak Ibu sudah mendapat ilmu tentang infak, sedekah dan juga zakat. Betul Bapak Ibu ya? Malam ini lanjutan judulnya adalah catat anak-anak. Ustaz tak mau tanda tangan nanti kalau kalian isi. Catat. Judulnya adalah catat tuh. Nanti kalau untuk di kawatnya nampak itu kalau nggak dicatat. Judul malam hari ini adalah tentang Ramadan yang berkualitas. Catat dong. Ramadan yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara Ramadan yang berkualitas, di awal malam kedua Ustaz sudah mengisi di tempat ini. Dia sudah menjelaskan judul yang sudah sebarkan ke masjid tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Masih ingat tak Bapak Ibu ada berapa? Ingat berapa kemarin? 5. Jaga jangan sampai berbohong, jaga puasa jangan sampai menggibah, jaga jangan sampai kita menfitnah atau di samping itu sumpah palsu, dan jangan sampai kita memandang dengan syahwat. Itu dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau orang puasa tetap juga mengata-ngatai orang, itu bukan puasanya yang batal, tapi pahalanya yang berkurang. Maka malam ini kita ingin Ramadannya, puasanya menjadi berkualitas. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ada 3 Bapak Ibu. Catatlah anak-anak. Yang pertama, kalau ini Ramadan ini berkualitas, maka
inilah saatnya tingkatkan infak dan sedekah. Karena seafdol infak terkhusus sedekah itu di bulan Ramadan. Tadi malam saya yakin sudah dibaca hadisnya sama guru-guru kita, bahwa Ramadan ini paling afdol untuk berinfak dan bersedekah. Saya kasih Bapak Ibu hal yang paling mudah saja, tapi yang bisa mengamalkan mulai besok langsung amalkan. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Mudah. Kata Rasulullah, man fattara sha'iman, siapa-siapa yang memberikan bukaan puasa bagi orang yang berpuasa. Berarti Bapak sedang puasa tadi, saya juga sedang puasa. Saya pikirkan bukaan puasa Bapak Ibu harus dari saya. Apakah berupa nanti aqua gelas atau mungkin makanan, bubur kacang hijau, bakwan dan sebagainya. Intinya saya pikir malam ini bagaimana besok saya bisa memberi orang bukaan puasa gratis. Kira-kira begitu kan? Jangan dibayar. Kalau dibayar yang jualan itu yang banyak pahalanya. Gratis. Siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, kata Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa hari itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa hari itu juga. Jadi maksudnya Bapak Ibu mudah saja. Saya hari ini puasa ke-6, betul Bapak Ibu? Ada yang 7 hari ini puasanya? Masih kompak nampaknya, anak ya. Yang 7 pun tak apa-apa. Kajinya begini, Ustaz hari ini alhamdulillah secara fikih saya sudah puasanya 6 hari. Bapak Ibu pun sudah dapat 6 hari. Tapi siapa yang setiap hari dari tanggal 1 Ramadan sampai hari ini tadi buka puasa, setiap hari dia memberi bukaan kepada orang lain. Katakanlah hari pertama Ramadan dia kasih bukaan puasa 2 orang, hari kedua 2 orang, maka 6 hari terus 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 kali 6 berapa Bapak Ibu? 12. Maka 12 pahala lah dia dapatkan, ditambah dengan pahala puasanya 6 hari. Berapa jumlahnya? 18 hari Bapak Ibu. Kalau ada yang memberi bukaan puasa dari hari pertama sampai hari tadi, dia sudah punya tabungan puasa pahala 18 hari. Itu kalau 2 orang sehari. Kalau sampai sepanjang Jenderal Sudirman, Bapak buat mulai besok 800 mangkok cendol umpamanya, setiap orang lewat kasih gratis. Setiap orang lewat kasih gratis. Tapi jangan setengah 12 siang, lari cepat dia habis. Dibagi setengah 6, dibagi jam 6, menjelang buka puasa tungguin. Takjil gratis. Itu sudah menjadi bahasa orang ujung batu. Padahal takjil itu bukan artinya bukaan. Takjil itu artinya menyegerakan. Tapi orang ujung batu ini kan hebat-hebat. Bahasa Arab itu suka-suka dia saja. Takjil gratis. Dan orang di tengoknya ada kolak pisang. Dia tahu bahwa takjil yang dimaksud bukaan puasa. Padahal tak nyambung. Takjil itu artinya menyegerakan. Kalau takjil menyegerakan buka puasa, sementara yang di bidangnya di situ adalah kolak pisang. Dan yang sudah berbagai. Tapi daripada nanti tersinggung orang lanjutkan saja. Penting tahu orang artinya takjil buka puasa. Rasanya Pak Ustaz saya tidak pandai buat kolak, tidak pandai buat miso, tidak pandai buat lontong, tidak pandai buat gorengan. Aku mau yang simple saja tapi dapat pahala besar. Karena aku ingin Ramadan tahun ini berkualitas. Bapak Ibu, ada nggak di bulan Rajab Sya'ban kemarin menyiapkan kira-kira tabungan di bulan Ramadan khusus untuk infak? Ada nggak disisihkan? Penghasilan 11 bulan disisihkan
disisihkan untuk 1 bulan, 1/3-nya untuk belanja kebutuhan pokok, 1/3-nya untuk infak sedekah, dan 1/3-nya untuk ancam-ancam nanti membeli kue lebaran dan baju lebaran. 3 kategori dibuat. Kalau bapak ibu yang sudah punya tabungan kemarin di Rajab Syakban untuk Ramadan, di Ramadan inilah actionnya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Bapak ibu berapa sekarang 1 kardus Aqua, Artos atau SFS? 20.000 lah kita buat biar mudah ya. Bapak ibu tolong abaikan iklan ini karena ini belum sempurna akalnya. Fokus ke saya, jangan pilih ya. Ini iklan ini terus dia bergentayangan dan dia tak tahu ini. Yang penting bapak ibu sampai ceramah dia. Jangan pikirkan yang di belakang saya. Nah, sudah minggu lagi ya bapak ibu. Maaf ya, maaf bapak ibu ya. Nah, lupa saya jadinya kan. Nah, caranya bapak ibu, kalau bapak ibu di Darul Iman Sukamaju ini jarang mengadakan buka puasa bersama, artinya Pak Imam pun mungkin bukanya di rumah, atau mungkin hanya pengurus masjid saja yang datang pasang serene kemudian azan habis itu pulang ke rumah. Maka bapak ibu usahakan mulai besok beli sajalah 1 kardus Aqua setiap hari dengan nilai 20.000. Antarkan saja secara bergilir masjid-masjid yang di pinggir jalan kalau mau dapat peluang pahala besar. Kita mulai dari kilo 4. Titipkan hartamu 1 kardus Aqua di Masjid Al-Ansor. Berapa gelas diminum orang besok berpuasa, maka itulah tambahan pahala bapak ibu di bulan Ramadan ini. 3 orang yang meminum Aqua yang bapak ibu infak sedekahkan tadi, hari ini bapak ibu puasa sehari, otomatis Allah berikan 4 kali lipat pahala yang kita dapatkan. Inilah Ramadan berkualitas orang cerdas. Ini saya mau Pak Ustaz, tak bisa saya naik Honda. Saya buat sajalah 1 Ramadan ini dari saya Aqua di Masjid Darul Iman. Diminum orang yang tarawih, diminum orang yang tadarus, diminum orang yang berpuasa. Saya infak Pak Ustaz 10 kardus Aqua gelas SMS. Alhamdulillah, berapa banyak yang minum Aqua gelas yang kau infakkan. Di saat itulah sedang naik-naiknya terus pahala dilibatkan gandakan oleh Allah. Maka cara pertama kalau ingin dapat Ramadan berkualitas, pahala puasamu makin naik melambung tinggi. Yang pertama, tingkatkan infak dan sedekah. Jadi waktunya terbatas Bapak Ibu, kita kunci yang pertama, tingkatkan infak dan sedekah. Yang kedua Bapak Ibu, kalau ingin Ramadan yang berkualitas, tingkatkan melakukan sholat-sholat sunnah. Catat tuh, nanti juga lagi. Tingkatkan melakukan sholat-sholat sunnah. Yang wajib itu diperindah, yang sunnah itu diperbanyak. Maksud Bapak Ibu kan? Yang wajib itu diperindah, yang sunnah itu diperbanyak. Yang wajib itu tak bisa lagi bertambah. Mentang-mentang semangat Bapak Ibu malam ini tadi habis buka puasa, Pak Ustaz, ya sholat isya kita 5 rakaat saja. Buat ini baru siap buka, sah, tak boleh. Karena wajib. Dikurang kalau qasar jamak baru boleh, tapi yang penting wajib tak bisa ditambah-tambah. Itu intinya. Kalau yang sunnah Bapak Ibu, saya cepat saja supaya Bapak Ibu dapat ilmunya. Kalau di Rajab, Syakban, Zulqa'dah, di Syawal, Zulhijjah, Muharram selain Ramadan, Bapak Ibu yang tak pernah dapat sholat sunnah tahiyatul masjid, saatnya di Ramadan ini Bapak Ibu dapatkan sholat sunnah tahiyatul. Bapak Ibu yang tak pernah dapat di luar Ramadan sholat sunnah wudu, maka di Ramadan usahakan kau dapat sholat sunnah wudu. Di luar Ramadan yang tak pernah sholat sunnah tahajud, di Ramadan paling tidak 2 rakaat tahajud, karena kita baru makan sahur. Yang tak pernah di luar Ramadan pernah mungkin sholat sunnah
hajat di Ramadan sholat sunnah hajat. Yang tak pernah di luar Ramadan sholat sunnah taubat, di Ramadan sholat sunnah taubat. Di luar Ramadan yang tak pernah sholat sunnah syuruk, di Ramadan sholat sunnah syuruk. Kalau tak pernah di luar Ramadan sholat sunnah duha, di Ramadan tolong sholat sunnah duha biarpun 2 rakaat. Kalau Bapak Ibu di Ramadan ini melakukan amalan-amalan sholat sunnah yang wajib biasa dilakukan, tahiyatul masjid biasa tinggal, ditambah sunnah wudu biasa tinggal, hajat taubat biasa tinggal, di Ramadan kau ambil semua. Nanti habis Ramadan Pak Ustaz libur lagi balik. Begitulah keimanan kita. Kenapa Ustaz tekankan dia di Ramadan tingkatkan sholat sunnah? Karena ibadah yang wajib di bulan-bulan lain itu pahalanya tetap dibalas dengan wajib. Ketika yang sunnah dikerjakan di Ramadan, dapatlah pahala yang wajib. Yang wajib dilakukan di Ramadan, maka pahalanya tidak terhingga diberi Allah Subhanahu wa taala. Maka di Ramadan ini Bapak Ibu buat gerakan sholat sunnah harus meningkat dari biasanya. Itu Bapak Ibu ya. Bisa lah itu. Yang terakhir, yang ketiga, catat. Supaya berkualitas Ramadannya tingkatkan bersahabat ataupun membaca Al-Quran. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Yang pertama, tidak usah dalam kita membaca Quran mengguru supaya sering khatam. Itu tidak perlu. Yang dimaksud meningkatkan baca Quran ini, kalau Bapak Ibu bisa nanti tadarus. Arti tadarus itu bergantian membaca, bergantian menyimak. Itu paling bagus. Ustaz Rangkut ini biarpun dia ustaz, kalau saya yang baca Quran tak disimak orang, perasaan saya baca Quran saya sudah tepat. Betul Bapak Ibu? Tapi begitu saya baca Quran, saya suruh orang 20-10 menyimak bacaan saya, maka pasti satu orang ada yang mengetok. Pak Ustaz, ikhfa tadi kurang pas dengunnya. Pak Ustaz, idgham ma'al gunna kurang pas tadi. Makharijul huruf yang qaf tadi kurang qalqalah. Tapi kalau saya sendiri yang baca, saya tidak tahu kesalahan saya. Maka di Darul Iman Sukamaju, saya yakin ada tadarus, cuman jangan tadarusnya macam tahun dulu. Bagaimana cara tadarus tahun dulu Pak Ustaz? Pas giliran Ustaz mengaji, yang di sebelah saya makan bakwan dia. Masuk Ustaz giliran mengaji, sebelah sini makan risol dia. Taqabbalallahu minkum. Saya kasih mikrofon ke sebelah saya, maka saya pun gantian makan risol, makan kolak, dia ngaji lagi. Itu tidak tadarus namanya Bapak Ibu. Lebih bagus lagi kalau model seperti itu mengaji awak di rumah. Targetkan saja khatam 1 Quran 30 juz selama 1 Ramadan, jauh lebih berkualitas. Dan jangan ibu-ibu kalau ditegur merajuk. Ini penyakit kita di tiap tahun. Ada apa yang seperti itu? Ada kan? Asal ditegur sekali, Kak, panjangkan iyanya. Masih pembukaan ini. Iya karena berdua, iya karena stain. Ibu kita 65 tahun, didiknya pun sudah tinggal beberapa lagi. Dan bisa lagi, Kak, bukan iya, tapi tasdifkan. Iya. Tahunya itu iya. Cuma kau rasakan besok macam aku di tuanya, tak bisa bilang iya lagi. Maka bisa saja iya. Mau aja kita harus tersungguh kalian kata dia. Kalau tidak mau Bapak Ibu diperbaiki bacaannya, sampai kapan Bapak Ibu betul cara bacanya? Maka tolong berlapang dada, luaskan hati. Kalau bacaan kita dikoreksi orang yang lebih mudah pun dari kita, terima saja. Betul Bapak Ibu? Jangan mudah merajuk. Ini mentang-mentang kita lebih tua, asal ditegur sedikit, sampai Ramadan 1 Idul Fitri dia datang ke masjid lagi balik. Merajuk. Kalau laki-laki merajuk, lama Bapak Ibu. Kalau perempuan merajuk 2 hari 3 hari datang dia balik tadarus. Tapi kalau laki-laki merajuk sampai 1 Syawal baru bermaafan katanya. Bayarnya menyimpan dendam kesumat jadi jaya. Bapak Ibu, ayolah
Jangan bangga Ramadan tahun ini ketika besok Ustaz diundang, Ustaz Rangkuti malam 27 kita khatam Quran ya. Berapa kali orang itu khatam? Alhamdulillah Pak Ustaz 3 kali. Terpikir saya, berarti 3 kali 1 juz lah 1 malam habis dibuat orang itu digilir ke subuh putar lagi. Kalau 3 kali khatam Bapak Ibu 1 Ramadan, berapa juz itu 1 malam jadinya? 3 juz ya kan Pak? Bagaimana mereka cara bacanya 3 juz itu dengan bacaan yang tak sama lancarnya bisa potong 3 kali. Berarti mungkin satu mengaji, yang selebihnya itu kalau tak makan-makan main-mainnya itu semua. Yang penting satu ain 1 orang ya, kita target malam ini 2 juz ya. Mengenai betul tak betul bacaannya terserah itu. Penting kalau ditanya Ustaz besok berapa kali potong? 3 kali, enak dengarnya kan? Jangan. Kalaulah bisa, biarlah potong Ramadan tahun ini 1 juz, tingkatan pertama, tapi bacaannya disimak dengan baik. 1. Yang kedua, biarlah tak potong sama sekali Ramadan tahun ini. Kami ustaz-ustaz juga sekali dalam 2 hari subuh macam nanti kami juga muzakarah baca Quran seayat 1 orang plus baca terjemahnya. Ini tingkatan nomor 2. Bapak Ibu setua ini sudah pernah baca Quran, 1 ayat baca artinya, 1 ayat baca artinya, 1 ayat baca artinya. Sudah pernah enggak Bapak Ibu? Jangan kejar jumlahnya dulu, tapi buat dia berkualitas. Tingkatan pertama membaca saja dulu. Tingkatan kedua baca seayat, baca terjemahnya. Itu yang kami lakukan sekarang di IKMI ustaz-ustaz ini. Maka kami baca seayat, kami baca artinya, gilirkan mikrofon, maka kemudian 15 orang kami dapat 15 ayat. Berarti 15 terjemah yang sudah kami baca. Berkualitasnya, tahu kita arti yang kita baca itu. Di asasnya lagi yang paling bagus baca Quran di Bapak Ibu, dia baca seayat, dia artikan, dan pandai pula dia mentafsirkan. Kalau ini luar biasa Bapak Ibu. Ini dah kelas-kelas kita orang awam. Setidaknya nomor 2 tadi insya Allah Quran terjemah banyak sekarang beli di pasar. Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jangan-jangan Bapak Ibu mohon maaf, setua ini kita arti Fatihah pun masih banyak kita yang belum hafal Bapak Ibu. Ayolah belajar di Ramadan ini. Bukan ajang kompetisi kejar-kejaran adu banyak juz, tapi usahakan berkualitas. Ya Bu ya, itu sajalah. Sudah kelama ini 2039. Itu saja tausiah kita malam hari ini. Ya sudah senyum-senyum dia balik. Lama kali ya kata dia begitu Bapak Ibu. Setelah sampai di sini Bapak Ibu, 3 poin untuk meningkatkan menjadi Ramadan berkualitas. Yang pertama tadi tingkatkan infak dan sedekah. Yang kedua tadi tingkatkan sholat sunnah. Yang ketiga tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Bacaan Quran tadi 3 tahap. Membaca saja silakan, bacaan dan terjemahnya bagus. Kalau pandai mentafsirkannya pun alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, keluargaku semua. Terima kasih atas segala penghormatan dan kesempatan. Pasti banyak salah hilaf dalam penyampaian jawaban kami. Tolong Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma